economically. Kode presensinya bisa dilihat di chatroom ya. Ya. Untuk hari ini kita masuk pada materi analisis regresi. Ini sudah kalian pelajari ya di PMS dulu ada, kemudian di mata kuliah regresi juga kalian sudah belajar ya. Jadi kita akan review kembali tentang analisis regresi linier, baik regresi linier sederhana maupun regresi linier berganda. Ya. Kalau regresi linier sederhana, paling mudahnya itu adalah pemodelan regresi di mana terdapat satu variabel prediktor ya, atau satu perubahan penjelas. Satu variabel prediktor biasanya kita. Nah, biasanya dia hanya terdiri dari satu variabel prediktor ini, X1 kayak gitu. Ya, jadi ini adalah persamaan dari regresi linier sederhana. Y ini adalah variabel respon atau variabel dependen. Kemudian beta 0 ini apa? Menunjukkan apa? Menunjukkan intercept ya, atau slope-nya. Beta 1 ini menunjukkan parameter dari variabel X1 atau koefisien ya dari variabel X1, dan X1 ini adalah variabel prediktor. Jadi hanya terdiri dari satu variabel prediktor. Serta di sini ada variabel random yaitu error kayak gitu. Di sini ada error. Sedangkan untuk model regresi linier berganda ini untuk K peubah penjelas, jadi ada sebanyak K variabel prediktor di sini. Ya, di mana di sini ini adalah persamaannya ada beta 0 plus beta 1 X1, jadi ada X1, X2 sampai K variabel prediktor plus error. Nah, ini ya apa namanya? Persamaan dari regresi linier sederhana dan juga regresi linier berganda. Prinsipnya yaitu tadi ya, kalau regresi linier sederhana ada satu variabel prediktor, kalau regresi linier berganda variabel prediktornya lebih dari satu ya, jadi ada sebanyak K prediktor. Permisi Bu Mika, Ya, apakah kuliah hari ini boleh direcord Bu? Kasih Bu. Recording in progress. Kemudian model regresi linier berganda. Nah, kalau untuk lebih dari satu variabel prediktor ya, kalau dinotasikan dengan matrik bentuknya adalah seperti ini. Ya, Y-nya itu adalah berupa vektor sejumlah baris kali kolom, barisnya sebanyak n ya, kolom 1. Dan variabel prediktornya ini n kali k plus 1 ya. Jadi kalau ini berupa matrik di mana ukurannya adalah n sebanyak jumlah sampelnya sama k plus 1. Ya, ada juga ini parameter beta. Di sini parameter beta kalau misalkan ada beta 0, ada beta 1, beta 2 sampai beta k. Sehingga ukuran matriknya adalah k plus 1 kali 1 karena berukuran karena bentuknya vektor ya, karena makanya kolomnya hanya ada 1. Kemudian juga untuk komponen error di sini atau variabel random yang berupa error ini juga berupa vektor di mana ukurannya n kalikan 1. Ya, kali ini merupakan banyaknya variabel prediktor. Kemudian regresi linier berganda, kalau misalkan ada dua variabel prediktor itu contohnya, bukan contohnya ya, modelnya, model persamanya adalah seperti ini.
beta 1 X1 plus beta 2 X2. Nah, kalau ada dua variabel prediktor, maka dia punya 3 parameter beta ya. Ada beta 0, ada beta 1, ada juga beta 2. Ada juga beta 2. Nah, ini kalau dibentuk dalam matriks juga, ingat ya, karena saya sering sekali pada saat mahasiswa itu proyek akhir, nulis proposal, itu mereka penulisannya salah. Nah, jadi kalau ini, ingat ini ya, ini kan dalam bentuk matriks. Yang sering salah itu penulisannya dalam bentuk matriks. Jadi kalau bentuk matriks ukuran ini kan matriks ya, ukuran N kalikan K plus 1. Nah, dia bentuknya bold seperti ini ya, bold dan tegak lurus. Ya, itu matriks ukuran N kali K, matrik kan beda sama vektor ya. Jadi dia bentuknya seperti ini, bold ya, dan dia tegak lurus. Tapi kalau dia berupa vektor, ada banyak cara, tidak bold dan tegak lurus, tapi dia bisa miring atau diberi tanda di atasnya tuh ya, ada tanda tilde di atasnya gitu. Itu kalau vektor. Nah, itu perlu kalian hati-hati penulisannya, karena sering sekali pada saat proyek akhir itu mahasiswa banyak salah, banyak revisi di penulisan dalam bentuk matriks ya. Ini dalam bentuk matriks seperti ini. Ini X-nya berupa matriks, makanya dia bold dan tegak lurus. Y sama beta sama error ini kan dalam bentuk vektor tadi, makanya mereka di dalam bentuk tulisannya miring kayak gitu dan tidak bold. Nah, kemudian untuk regresi linier berganda, ini sudah regresi linier berganda ya. Coba saya masuk dulu ke review yang regresi linier sederhana aja dulu, bentar. Bentar ya. Recording stopped. Apa itu gelap? Ini kenapa gelap ini? Jangan dipegang. Itu kenapa gelap ini? Ya itu nggak dihidupkan lampunya. Tuh Dea Widya kenapa gelap katanya? Kamu nggak hidupin lampu ya Deti? Iya. Ini anak saya kenapa gelap katanya? File saya masukkan. Bisa ya. Bentar. Nggak bisa.
Nah, hidup di mana? Ini. Nah, ini untuk yang materi saya coba sebelum masuk ke regresi berganda, saya coba review kembali yang regresi linear sederhana ya. Untuk regresi linear sederhana, kalau tadi kan udah ini ya, kalau misalkan variabel x-nya cuma ada satu. Nah, di sini penulisannya aja yang berbeda ya. Kalau tadi pakai beta 0, kalau ini pakai beta 1. Permisi. Recording in progress. Ya, Enggak buat tadi soalnya recordnya. saya lupa. Nah, di sini hanya tulisan aja yang berbeda ya. Di sini beta 0 plus kasih beta 1x. Nah, di sini ininya apa sih namanya grafiknya ya? Kalau kita lihat di sini ini adalah persamaan garisnya. Ya, persamaan garis untuk model regresi linear sederhana. Ya, jadi jika variabel y adalah fungsi linear dari variabel x dengan parameter beta 1 dan beta 2, maka model yang terbentuk adalah seperti ini. Ya, mohon maaf ya, ini anak saya kan lagi sakit, makanya saya belum bisa ke kampus juga. Ini nempel aja terus. Oke. Kemudian, nah, misalkan kita punya 4 observasi nih. Jika kita punya 4 data observasi X yang nilainya ditunjukkan pada garis bilangan ini misalkan, maka berdasarkan persamaan garis ini, kita bisa dapat nih berapa nilainya kayak gitu. Kita tinggal memasukkan aja berapa X-nya dan berapa koefisien dari parameter beta dan beta 2, kita akan dapat nilai Y-nya. Sehingga nilai Y-nya itu akan tepat berada pada kalau kita tadi garis lurus ya pada saat pengamatannya di sini, nah Y-nya berarti di sini ya. Nah, ini kan kita tadi harus cari garis lurus seperti ini. Ini Y-nya, maka seperti ini. Di sini nanti Y-nya. Untuk pengamatan ketiga, pengamatan keempat, Y-nya akan ada di sini juga. Nah, dalam prakteknya, pada umumnya hubungan secara ekonomi itu tidak tepat pada garis lurus ya, karena fenomena ekonomi atau peristiwa ekonomi itu biasanya banyak hal yang mempengaruhi ya, tidak hanya ya cuma satu variabel aja yang mempengaruhi, biasanya lebih dari satu variabel yang kita ini ya yang kita tahu pada peristiwa atau fenomena ekonomi yang ada di Indonesia ya. Sehingga di sini hubungan secara ekonomi itu tidak tepat pada garis lurus, nilainya itu berbeda dengan nilai pada garis ya. Bisa aja tidak tepat garis lurus seperti ini kan ya, dia bentuknya bisa aja seperti ini kayak gitu, P1, P2, P3 atau P4, sehingga kan tidak berada dalam satu garis lurus. Nah, sehingga apa yang terjadi, ada ada error di sini, ada selisih antara data aktualnya di sini dengan data hasil ramalannya ya, atau data prediksinya. Nah, di sini itu yang disebut dengan error atau selisih antara data aktual dengan data prediksi. Ya, ini adalah errornya, ini juga ya. Nah, di mana di sini adalah error. Ntar saya charger.
Kemudian, nah di sini ini tuh adalah error. Kemudian setiap nilai y itu mempunyai komponen random error dan komponen tadi kan saya bilang error itu adalah variabel random ya. Dan komponen tetapnya itu adalah variabel x itu kan variabel fix variabel ya atau variabel tetap ya. Kemudian pada gambar observasi pertama atau P1 itu didekomposisi menjadi dua komponen. Nah, pada observasi pertama di sini P1 ya, maka di sini ada dua komponen. Nah, di sini ada error yang pertama ya di sini. Nah, kemudian di sini itu adalah selisih ya antara Q1 di sini kan yang data aktualnya ya dengan di sininya dengan sumbu x-nya kayak gitu. Kemudian mana tadi? Kondisi real kita punya 4 titik yaitu ada P1 ini kondisi realnya ya P1 sama P4. Menyatakan hubungan antara x dengan y. Bagaimana hubungan antara variabel x dan y berdasarkan 4 titik tersebut. Nah, ini adalah hubungannya. Ini tadi garisnya ya, model regresinya dengan persamaan regresi adalah ini ya. Jika garis dinyatakan dengan y topi, nah ini adalah hasil estimasinya, prediksinya. Y topi plus beta 1 plus beta 2x, maka estimasi beta 1 dan adalah beta topi 1. Dan estimasi beta 2 adalah beta 2. Jadi, kalau tanpa topi itu adalah parameter asli dari populasi. Parameter ingat ya, karakteristik dari populasi. Jadi kalau kita kan bekerjanya di sampel, jadi kita melakukan estimasi dari populasi tersebut menggunakan sampel, sehingga estimasi dari beta 1 itu adalah beta topi 1. Ya, estimasi dari beta 2 juga adalah beta topi 2. Ya, ini aktual value-nya, kemudian untuk y topi itu adalah nilai prediksinya ya. Nah, ini tuh yang garis penduga yang disebut fit model. Ini adalah garis prediksinya. Nilai y yang diprediksi disebut nilai fit y. Nah, berarti mohon maaf yang tadi itu saya kebalik ya. Jadi sebenarnya ini adalah yang realnya kayak gitu. Data aktualnya kan seperti ini loh, data ekonomi ya. Ya, data ekonomi seperti ini. Yang ini itu adalah yang hasil prediksinya yang terletak dalam satu garis lurus, ya. Sehingga selisihnya antara aktual dengan prediksi itu adalah error. Nah, makanya di sini garis penduga persamaan itu disebut fit model dan nilai yang diprediksi disebut nilai fit y. Ya. Jadi ini adalah aslinya, P1 ini adalah nilai aslinya. Sedangkan untuk yang ada di sini ini adalah hasil prediksinya membentuk garis linier biasanya. Nah, kalau tadi perbedaan antara nilai aktual dengan fit dari y dikenal dengan residual. Ya, bisa tulis dengan U atau bisa tulis dengan E kayak gitu ya. Error dinyatakan didasarkan pada model sesungguhnya, residual didasarkan pada model fit. Nah, itu perbedaannya ya. Kadang kalau kita berbicara di misalkan di lain mata kuliah, error atau residual itu kadang dianggap sama ya, padahal keduanya berbeda. Ya, kalau tadi coba lihat yang error. Error itu adalah ini ya, error itu adalah ini. Setiap nilai y atau mana tadi nah ini. Sehingga ada kesalahan. Nah, ini kan belum estimasi ya. Ini adalah model aslinya. Sehingga ada kesalahan. Oleh karena itu model dinyatakan dengan beta 1 plus beta 2 plus error, di mana E-nya itu adalah error. Nah, error berarti itu ada hubungannya dengan model asli ya dari regresi tersebut. Sedangkan untuk residual, nah ini perbedaan antara nilai aktual ya dengan fit dari y
itu dikenal dengan residual dan dinyatakan dengan U. Kalau error kan error, residual di sini dinyatakan dengan U. Error didasarkan pada model sesungguhnya, ya, sedangkan residual itu didasarkan pada model fit. Paham perbedaannya? Jadi kalau error tadi itu adalah selisih antara ini ya, ini adalah nilai yang sesungguhnya kan ya, Y di sini adalah nilai yang sesungguhnya. Ini kan tanpa topi ya, bukan estimasinya, berarti model pada data sesungguhnya kayak gitu ya. Kemudian kita mau melakukan estimasi nih, kita melakukan prediksi di sini menggunakan Y topi. Nah, selisih antara Y topi dengan Y aktualnya itu yang disebut dengan residual. Tapi kalau error itu didasarkan pada model yang sesungguhnya, bukan pada prediksi. Sedangkan residual didasarkan pada model fit. Seperti itu ya. Itu perbedaan error dengan residual. Jadi error itu berdasarkan pada model yang sesungguhnya, ya, dimana di sini Y min kalau residual ya Y min Y topi sama dengan U atau residual. Tapi kalau error itu berdasarkan pada model yang sesungguhnya. Coba tadi mana errornya? Nah, di sini ya ada error muncul di sini, error di sini. Nah, nilai residual itu tidak sama dengan disturbance term ya. Gambar di atas menunjukkan hubungan X dan Y yang Gambar di atas menunjukkan hubungan X dan Y yang tidak diketahui sebagai bentuk garis lurus dan persamaan sesungguhnya. Nah, ini kalau untuk persamaan sesungguhnya kan ini. Y topi itu adalah ini. Nah, sehingga sebenarnya error dengan residual itu berbeda kayak gitu ya. Tidak sama. Ini disturbance term ini adalah error. Itu adalah berbeda. Kalau kita lihat dari sini, beta satunya, apa berarti karakteristik dari populasinya itu di sini parameternya. Kemudian estimasinya kan di sini, ya, estimasinya di sini. Nah, kalau kita punya satu observasi, nah biasanya di sini kan sebenarnya errornya itu memiliki perbedaan, tidak sama dengan residual, ya. Ini kalau untuk Y topinya misalkan di sini, nah ini untuk yang persamaan aslinya. Nilai disturbance dalam setiap observasi adalah perbedaan antara komponen non-random dengan nilai aktual setiap observasi. Ya, jadi ini nilai error itu sebenarnya perbedaan antara komponen non-random dengan nilai aktual setiap observasi. Jadi itu sebenarnya dimaksud dengan error kayak gitu ya. Perbedaannya, komponen non-random itu apa? Kan kita punya variabel, ada variabel Y, ada variabel X, ada variabel ada E kayak gitu, ada beta 0, ada beta 1. Nah, ini yang mana yang variabel random, yang mana fixed vector. Nah, kalian harus bisa. Misalkan saya pakai regresi sederhana masih ya. Nah, ini yang merupakan variabel yang mana? Apa saja yang merupakan variabel? Variabel apa saja? PPT saya kelihatan kan? Iya, kelihatan Bu. Kan ya, nama yang mana yang merupakan variabel di sini? X. X. Nah, X. Y. Iya, jadi. Juga ya. Ini adalah
merupakan variabel. Kemudian yang merupakan parameter, nah ini adalah parameter. Harus bisa membedakan. Nah, kemudian dari X, Y, dan E ini mana yang merupakan variabel random, mana yang merupakan fixed variabel. Yang fixed variabel yang mana? Yang X, Bu. Ini adalah fixed variabel. Kalau Y, Y sama E, random, beneran. Ini random variabel, ini juga random variabel. Nah, kalian perlu bisa membedakan ini semua ya. Jadi harus tahu, jadi kenapa kok ini fix, ini variabel random. Nah, X-nya kan memang sudah ditentukan dari awal, dia sudah tetapkan ya. Nah, Y-nya ini akan berubah-ubah sesuai dengan adanya X. Begitu pula untuk errornya, karena error di sini adalah selisih antara data aktual dengan data sirkuitnya. Ini adalah variabel random, ini fix ya. Itu harus bisa kalian bedakan. Nah, makanya di sini nilai error di sini adalah perbedaan antara komponen non random ya dengan nilai aktual setiap observasi. Ya, kemudian sedangkan untuk nilai residual adalah perbedaan antara nilai aktual dengan nilai fitnya. Jadi kalau residual ini bisa dicocok ini. Nah, kalau residual, ini tadi residual kita notasikan dengan U, ya. Ini kan berarti perbedaan antara nilai aktual dengan Y fitnya. Kan ini residual ya. Tapi kalau yang di sini, ini tuh hubungannya dengan model aslinya. Kok tulisannya jelek? Beta 1 plus beta 2. Oke. Enggak muncul. Y sama dengan beta 1 plus beta 2X. Ya, ini berarti errornya itu adalah perbedaan antara komponen non-random dengan nilai aktual setiap observasi. Nilai aktual setiap observasinya kan di sini ada Y. Komponen non-random yang bukan variabel random yang mana? Ada X-nya di sini ya. Makanya ada X di sini, kemudian juga ini kan parameternya. Nah, kayak gitu. Nah, jika model fitnya bagus ya, maka nilai residual dan nilai error atau disturbance adalah hampir sama. Jadi jika nilai fitnya bagus, residual dan error itu adalah hampir sama. Tetapi model yang bagus harus didukung oleh konsep teori juga ya. Jadi benar nggak sesuai teorinya. Jadi seperti yang saya bilang kemarin, yang namanya pemodelan ekonometrik itu kan dimulai dari kita membuat dulu hipotesisnya ya, yang kita ambil dari teori-teori ekonomi kayak gitu. Setelah itu baru kita mencoba membuat model ekonometriknya. Setelah itu kita mencoba mengambil data untuk menguji apakah benar nih teori ekonomi atau hipotesis yang kita gunakan dalam membuat model persamaan ini. Nah, makanya kalau model dikatakan model ini tuh bagus kalau misalkan mendukung konsep teori, tapi kadangkala malah ini berkebalikan kayak gitu. Yang harusnya tandanya mungkin positif, dia bisa aja negatif, begitu pun sebaliknya. Itu bisa aja terjadi. Nah, hal itu juga kalau perbedaan tanda ya yang harusnya negatif menjadi positif, misalkan. Nah, itu juga sebenarnya disebabkan ada penyebabnya itu salah satunya karena adanya multikolinearitas. Ya, nanti kita akan belajar untuk yang multikolinearitas kayak gitu. Jadi tanda adanya multikolinearitas itu bisa dilihat kalau misalkan ada perbedaan tanda dengan yang seharusnya.
tipe 2 garis ini digunakan dalam analisis dan masing-masing merupakan dekomposisi dari keempat titik. Dengan menggunakan konsep teori hubungan, yaitu dapat dikomposisi dalam komponen non-stokastik, beta 1 plus beta 2 dan komponen random U. Karena nilai B1 dan B2 tidak diketahui, sedangkan juga nilai disturbance dalam kita akan menggunakan nilai tersebut untuk menganalisis sifat-sifat koefisien regresi. Nah, biasanya error ataupun residual ya, itu biasanya kita digunakan untuk melihat apakah model ini sudah baik atau belum. Dari ini ya, asumsi-asumsi residual yang ada. Itu biasanya kita kan menggunakan nilai residual begitu. Dekomposisi yang lain itu berdasarkan garis referensi setiap observasi, nilai aktual yaitu sama dengan nilai fit ditambah dengan residual. Ya, dekomposisi ini digunakan untuk tujuan praktis. Nah, ini kalau untuk yang residual ya. Kemudian kriteria kuadrat kecil. Di sini ada rumus untuk residual sum of square. Untuk dapat menggambarkan garis fit atau persamaan atau model menggunakan prinsip meminimumkan jumlah kuadrat residual. Nah, regresi itu metode estimasinya apa? Metode estimasinya itu kan OLS ya, ordinary least square, di mana di situ prinsipnya dia meminimumkan jumlah kuadrat error kayak gitu atau jumlah kuadrat residual kayak gitu. Nah, ini adalah sebagai salah satu kriteria. Nah, kenapa kalau ada pertanyaan kenapa kok tidak meminimumkan ini, kok jumlah, kan ini kan jumlah kuadrat ya dari error ya. U1, ini ya jumlah kuadrat dari error I kuadrat, ada kuadratnya. Kenapa kok enggak apa ini namanya? Kok malah dikuadratkan? Kenapa kok enggak seperti ini? Nah, kalau yang namanya residual itu kan bisa aja dia bernilai negatif ya enggak? Ya, bisa aja bernilai negatif kayak gitu. Nah, kalau kita kuadratkan di sini sehingga tidak akan terpengaruh terhadap adanya nilai negatif tersebut. Sehingga di sini makanya kita meminimumkan jumlah kuadrat residualnya, bukan jumlah kuadratnya aja ya. Karena di sini untuk mengantisipasi adanya nilai residual yang negatif. Atau di sini kita bisa melihat untuk menjawab digunakan pendekatan garis rata-rata dari Y. Ini adalah garis rata-rata dari Y. Maka jumlah residual itu akan sama dengan 0. Nah, kalau kita ada positif, negatif, atau ini ya, kita menggunakan ini, coba kalian lihat ya. Kalian coba jumlahkan nilai residual pada suatu pengamatan, pada suatu pemodelan misalkan. Itu berarti hasilnya kan 0. Ya, karena kan ada positif, negatif, kayak gitu. Nah, dia itu akan nilainya akan 0 biasanya. Nah, sehingga kita biasanya meminimumkan jumlah kuadrat biasanya, bukan jumlah kuadrat ya dari residual, bukan cuma jumlah errornya aja ya. Di sini kita harus menghindari nilai negatif dengan cara mengkuadratkan residual. Seperti yang saya bilang tadi ya, kita itu mengantisipasi adanya nilai negatif kayak gitu. Makanya kita menggunakan jumlah kuadrat, bukan jumlah residual. Nih, misalkan ini adalah model aslinya ya, beta 1 plus beta 2x plus U. Ini enggak konsisten, mohon maaf ya, ini harusnya E atau U. Jadi kalau ada yang copy, itu baru yang residual ya, kalau U di sini yang error. 4 titik Y1 sampai Y4, ini ada 4 titik nih, Y1 sampai Y4, di mana X-nya masing-masing ini ya, ini pada saat Y1, pada saat Y2, ini pada saat Y3, ini pada saat Y4. 4 titik X, Y data observasi adalah ini ya 1,4, ini 2,3, ini 3,5, ini 4,8. Nah,
ternyata setelah kita melakukan pemodelan, kita dapat nih fit modelnya seperti ini. Ya, kita tarik garis lurus seperti ini untuk fit modelnya. Nah, sehingga kita mendapatkan nilai B1, nilai B2 yang meminimumkan jumlah kuadrat error. Nah, ini B2-nya di sini ya. Nah, jadi untuk yang pada saat kita observasi yang pertama, Y topi 1 berarti beta 1 plus beta 2 di sini. Untuk yang Y2, beta 1 plus 2B2. Ini 3B2, 4B2 ya. Ini adalah nilai X-nya kan ya. Yang pertama kan dia di 1 X-nya. Makanya di sini B1 plus B2. Ya, X-nya itu 1 di sini. Kalau pada saat pengamatan kedua kan X-nya ada 2 ya. X-nya 2, sehingga di sini 2B2. Di sini yang itu fit-nya ya. Itu pula untuk yang Y topi 3 berarti beta B1 plus X-nya 3B2 sampai yang keempat. Nah, sehingga mendapatkan nilai residual ya, yang ada toppingnya residual ya, yang ini error. Padahal tadi di awal kita gunakan E ya, jangan sampai ini bingung, ini error yang pakai U topi itu residualnya. Jadi residual yang pertama, untuk pengamatan pertama, kita memperoleh Y1 nilai aktual dikurangi dengan nilai Y topi 1. Ya. Sehingga di sini 4 min B1 min B2. U topi 2, begitu pula untuk U topi 3 dan U topi 4 ya. Jadi ini Y1 min Y topi 1. Y1-nya ada berapa tadi koefisiennya? Y1 sini kan ya, 4 kan Y1-nya ya. Min B1 min B2. Nah, Y topi 1 itu tadi kan ini. Y topi 1 kan ini. B1 plus B2. Jadi kita masukkan ke sini sehingga menjadi min, kan di sini min B1 min B2. Untuk residual yang kedua, Y2-nya berapa? Y2-nya di sini ada 3 ya. Ini 3. Nah, kita masukkan untuk Y topi 2. Y topi 2-nya berapa tadi? Mana tadi Y topi 2? Y topi 2 ini kan ya, B1 plus 2B2. B1 plus 2B2, karena di sininya negatif, jadi min B1 min 2B2. Ya. Kemudian di sini coba di sini. U3 ini juga sama kayak tadi ya. Berarti Y3-nya ada di sini kan. 5. Tinggal masukkan nih Y topi 3-nya berapa. Nah, nilai B1 dan B2 itu diperoleh berdasarkan nilai residual dengan memasukkan data observasi dikurangi fit model. Ya. Jadi di sini nilai B1 sama B2-nya ini kita bisa mengestimasi ya berdasarkan model ini dengan memasukkan dulu tapi observasinya ya, dikurangi dengan fit modelnya dulu. Sehingga kita bisa baru dapat B1 sama B2-nya. Nah, jumlah kuadrat residual ditunjukkan seperti di atas. Nah, ini kan RSS ini residual apa tadi, sum square ya dari residualnya. Nah, ini yang di total semuanya, ini yang U1 dikuadratkan ya, ini U2 dikuadratkan, U3 dikuadratkan, sama U4 dikuadratkan. Sehingga kalau kita operasikan semuanya, ini akan mendapatkan ini persamaannya ya. Penjabaran dalam bentuk kuadrat. Jadi kalau kita dijabarkan akan menjadi seperti ini. Hasilnya itu adalah ini ya, 114 plus 4B1 kuadrat plus 30B2 kuadrat, nah, sampai mendapatkan ini ya.
Nah, kalau kita ini turunkan terhadap B1, dapat ini. Dapat persamaan ini ya. Nah, kalau diturunkan terhadap B2, dapat ini persamaannya. Dari sini kita turunkan terhadap B1, jadi ini ya. Dari sini juga kita turunkan terhadap B2, dapat ini. Turunan parsial dari RSS terhadap B1 dan B2 fungsi dalam bentuk B1 dan B2. Nah, kita ini bisa ini merupakan fungsi dari B1 dan B2 ya. Kemudian setelah itu disama dengan kan 0. Ya, itu kan konsepnya dari ordinary least square ya, meminimumkan jumlah kuadrat error. Pertama itu menurunkan terhadap parameternya dan disama dengan kan 0. Nah, ini disama dengan kan 0 ya. Nah, ini kan prinsip dari OLS adalah meminimumkan RSS untuk mendapatkan nilai beta 1 dan beta 2. Untuk mendapatkan ini digunakan order 1, yaitu turunan pertama saja kan, ini kan turunan pertama. Kemudian disama dengan kan 0 untuk mendapatkan berapa nilai B1 dan beta 2. Nah, selanjutnya ini yang tadi ya diturunkan terhadap beta B1, ini diturunkan terhadap B2. Nah, kemudian disama dengan kan 0 sehingga diperoleh nih beta 1-nya sama dengan 1,5 dan beta 2-nya sama dengan 1,4. Jadi ini penyelesaian turunan parsial order pertama. Ya, jadi ini kalau diturunkan terhadap B1 hasilnya kemudian disama dengan kan 0. Nah, hasilnya ini B1-nya ya. Kemudian yang ini diturunkan terhadap B2 ya. Nah, kemudian disama dengan kan 0 dapat nih beta 2-nya sama dengan 1,4. Nah, itu ini ya apa namanya? Penguraian model regresi untuk dengan menggunakan meminimumkan jumlah kuadrat error kayak gitu. Nah, ini adalah koefisien regresinya dapatnya. Kalau hafalan kan biasanya mendapatkannya ini kan ya langsung pakai Minitab, atau mungkin ada juga nih rumus yang lain yang langsung dapat berapa beta 1 sama beta 2-nya kayak gitu. Nah, ini itu melalui proses yang meminimumkan jumlah kuadrat error benar-benar. Kalau kalian kan biasanya masukkan langsung ke rumusnya ya. Berapa kalau untuk mendapatkan beta 1 berapa? Misalnya kan sudah ada rumusnya biasanya ya di regresi ya, untuk mendapatkan beta 2 berapa. Nah, yang tadi saya jelaskan itu adalah proses untuk mendapatkan beta 1 dan beta 2 dalam menggunakan jumlah kuadrat error kayak gitu. Nah, ini sama kayak tadi untuk plot datanya. Kemudian fit garis dan nilai fit berdasarkan model. Nah, tadi kan kita udah dapet nih beta 1-nya 1,5, beta 2-nya sama dengan 1,4. Kemudian dari sini kita bisa mencari nih berapa y fit-nya ya. Berapa y fit-nya? Ini Y1, Y2, Y3, Y4 dapat nih y fit-nya. Kalau ini adalah y aktualnya kan ya. Aslinya 4 ya aktualnya ya. Nah, di sini untuk prediksinya 2,9. Nah, selisihnya ini adalah yang dimaksud dengan residual. Ya. Ini adalah residual. Ini yang dimaksud dengan residualnya. Selisih antara Y dengan Y topi. Oke. Tadi Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tadi kita sampai ini ya.
Nanti saya kasihkan ini PPT-nya ya. Jadi kalian bisa mempelajari kembali dari awal. Tadi udah dapet, nah ini ya. Nah ini kita dapat Y topi, ini Y aslinya kan, kemudian ini adalah selisih Y topi dengan Y aslinya atau residualnya. Nah kemudian data sebanyak N akan digunakan untuk mencari nilai B1 dan B2. Nah ini tadi yang satunya ya. Sampai ini itu secara umum. Jadi ini untuk residual sum square. Nah ini tadi kan ya, tadi kita mencoba menggunakan contoh kasus. Nah ini secara umumnya ya. Jadi kita kan menjumlahkan kuadrat dari error kan ya. Nah ini berlaku untuk regresi sederhana kan ya, bukan regresi yang berganda masih. Jadi ini adalah bersama regresi yang sederhana. Nah, sehingga di sini ini adalah secara umum bentuknya. Nah, kalau kita menurunkan terhadap B1 kan dapatnya ini. Nah, ini yang sering kalian gunakan kan ya, belum. Ini sama dengan kan 0 dulu. Kemudian ini B diturunkan terhadap B2, kemudian disama dengan kan 0 juga. Nah, ini yang sering kalian gunakan biasanya untuk mendapatkan nilai beta 1. Ini sama dengan kan 0 dapat ini kan ya. Nah, dari sini dapat beta 1 itu sama dengan Y bar min B2 ekstra. Ini yang sering kalian gunakan biasanya. Nah, kemudian untuk yang B2, nah ini terus untuk mendapatkan koefisien beta 2. Ini ya. Ini untuk yang beta 2 ya, atau bentuknya seperti ini juga biasanya. Jadi setelah diturunkan terhadap disama dengan kan 0, nah hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah ini yang biasanya kalian gunakan untuk mendapatkan beta 2. Ini penguraiannya ya, beta 2. Oke, sampai di sini, sampai mendapatkan rumus untuk mendapatkan nilai beta 1 dan beta 2. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Apakah ada pertanyaan? Sudah? Di buku juga sudah ada ya tadi beberapa yang pada saat saya menanyakan yang mana yang merupakan variabel random, yang mana yang merupakan fixed variable ya. Kalau yang variabel random itu variabel Y dan error udah benar ya. Kemudian yang fixnya itu adalah X ya. Kemudian kalau di buku itu ada tentang pengujian parameter secara serentak ya. Nah ini saya masih menjelaskan tentang ininya penguraian dalam
regresi linear sederhana ya, untuk mendapatkan berapa koefisien beta 1 dan beta 2. Nah, ini adalah penguraiannya ya. Kemudian kalau memang tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ini adalah true model tadi atau model aslinya seperti ini ya. Y sama dengan beta 2x plus U. Kemudian untuk ini beta nolnya tidak dimasukkan di sini ya. Tadi slide-nya ini nggak bisa dibuka yang di sini bentar. Ini ada penjelasannya dari awal, nanti saya loncati aja dulu ya, karena ini lo nggak bisa dibuka slide-nya. Nah, saya ini coba, ini ada contoh suatu data, ya, ini adalah lamanya untuk sekolah ya, kemudian ini adalah jam untuk hourly earnings ya. Jadi menunjukkan pendapatan per jam hourly earnings berdasarkan lamanya bersekolah. Jadi berapa nih pendapatannya per jam berdasarkan lamanya dia sekolah. Ada 500 responden ya berdasarkan survei nasional longitudinal survei ya pada tahun 97. Coba kita lihat di sini, grade tertinggi sekolah itu terletak pada SD dan SMA. Ya, grade menyelesaikan sekolah pada 13 sini ya. 14 dan 15 yang berarti tingkat 1, 2, dan 3 perguruan tinggi. Kemudian grade 16 ini telah menyelesaikan 4 tahun di perguruan tinggi. Kemudian grade di atas 16 itu berarti menempuh pendidikan pasca sarjana. Ini ya, penjelasan dari grade-grade yang di bawah ini. Jadi ini sampai SD, dari SD, SMA, kemudian 13, 14, 15 ini sudah perguruan tinggi ya, tingkat 1, 2, dan 3 perguruan tinggi. Nah, kemudian dibuat model regresinya menggunakan software. Nah, di sini hasil pengolahan data menggunakan Stata ya, menggunakan Stata. Nah, sini dilihat bahwa nilai koefisiennya diperoleh dengan koefisien 1,27. Nah, konstanta ini adalah konstantanya ya, atau beta 0. Kalau tadi kita menyebutnya beta 1. 0,7. Nah, ini adalah koefisien parameter dari beta 2. 1,26 atau 1,27. Nah, kalau kita lihat di sini nilai p-value-nya yang S-nya nih signifikan berpengaruh ya, karena nilai p-value-nya kurang daripada alfa. Jadi kalau untuk konstantanya di sini dia tidak signifikan berpengaruh. Karena 0,78 ya lebih besar dari nilai alfa. Tapi kita tidak memperhatikan itu, kita coba fokus pada persamaan nilai regresinya dari sini yang terbentuk. Nah, ini berarti kan 0,76 plus 1,26 ya, atau 1,27 untuk persamaan regresinya. Nah, dari persamaan regresi ini kita bisa buat garis lurus seperti ini. Ingat ya, garis lurus ini adalah setelah kita tahu berapa nilai Y-topinya ya. Jadi sehingga bisa dibentuk, jadi berapa ininya, years of schoolingnya, berapa Y-nya. Nah, sehingga garis itu kita dapat membuat garis lurus seperti ini. Ya. Nah, apa arti dari nilai koefisien? Nah, kalian pasti tahu kan ya, ini interpretasinya bagaimana? Biasanya bagaimana interpretasinya? Ini kan untuk yang lama sekolah ya. Ini adalah pendapatannya per jam. Nah, ini kan punya interpretasi di dalam regresi. Kalau untuk menjawab ini, kita harus tahu dulu apa yang kita ukur. Nah, S itu kan mengukur lama sekolah atau grade completed tadi ya. Earnings itu adalah pendapatan per jam, sehingga koefisien slotnya itu berimplikasi pada pertambahan pendapatan sebesar 1,27 per jam bila lama sekolah bertambah 1 tahun. Jadi artinya, kalau kalian bisa gini, jika lama sekolah bertambah 1 tahun, misalkan satuannya adalah tahun ya,
maka pendapatan per jam akan bertambah sebesar 1,27 dolar per jamnya, kayak gitu ya. Itu kan interpretasinya biasanya. Oke. Kemudian jika gambar diperbesar untuk lama sekolah dari 11 tahun hingga ke 12 tahun, maka akan menjadi seperti ini kan ya. Ini diperbesar untuk yang 11 dan 12. Garis regresi mengindikasikan yang lama sekolahnya itu 12 tahun, ya, ini ya 12 tahun ya. Pendapatannya itu, nah ini ya pada saat pendapatannya sama di sini ya. Pendapatannya itu lebih besar 1,27 dibandingkan dengan yang 11 tahun, yaitu naik dari 14,69 ke 15,96. Kalau 11 tahun kan di sini ya pendapatannya ya, garis yang di sini nih. Ini garisnya. 14 sekian kan ya. Pada saat pendapatannya lama sekolahnya menjadi 12 tahun, nah dia naik. Kawalnya di sini ya. Kawalnya di sini, dia naik menjadi di sini sekarang. Nah, kenaikannya berapa? Ternyata kenaikannya 1,27. Ya, yang awalnya 14,69 di sini, ini naik menjadi 15,95. Sehingga kenaikannya adalah 1,27 dolar. Yaitu kalau kita lebih detail lagi ya terhadap gambarnya kayak gitu. Ternyata benar nih ada kenaikan sebesar 1,27 kalau kita lihat dari pendapatan yang pada saat 11 tahun dan pada saat pendapatan yang di 12 tahun. Kemudian kita lihat juga berdasarkan plot dan garis regresi untuk level pendidikan rendah. Nah ini yang untuk pendidikan rendah ya, yang di sini ya. Ini masih relevan. Tetapi untuk pendidikan tinggi kurang relevan atau underestimate karena ada data yang nilainya sangat tinggi dibandingkan yang lain. Nah, kan dari sini kita tahu bahwa ya semakin lama sekolahnya pendapatannya kan juga semakin tinggi. Nah, di sini. Nah, tapi ternyata pada saat pendidikan tetapi untuk pendidikan tinggi di sini masih kurang relevan atau underestimate ya. Ada data yang nilainya sangat tinggi dibandingkan yang lain kayak gitu. Kemudian kita lihat bagaimana dengan nilai konstantanya. Nilai ini mengindikasikan, katakan ini ya 0,76. Apa sih artinya konstanta di sini? Nah, nilai ini itu mengindikasikan atau memiliki makna suatu pengamatan dengan 0 tahun lama sekolah atau lama pendidikan itu akan mendapatkan penghasilan sebesar 0,76 per jam. Jadi artinya kalau dia lama pendidikannya 0 tahun ya, 0 tahun karena S-nya berarti di sini 0 tahun. Nah, maka pendapatannya itu sebesar 0,76. Nah, itu adalah interpretasi dari koefisien di sini atau beta 1 ya. Jadi interpretasinya jika lama sekolah itu 0 tahun, maka pendapatannya itu sebesar 0,76 dolar per jamnya. Apakah ini beralasan? Kita coba lihat di sini. Suatu penyelesaian yang aman adalah dengan membuat batas range interpretasi berdasarkan range data. Nah, ini kan sebelum ada datanya ya, ini yang data terakhir di sini ya. Untuk ininya batas bawah, batas atasnya. Untuk ekstrapolasi tidak ada bukti data pendukung adanya garis regresi hanya valid pada interval range kita. Ya, ini kan di sini hanya berakhir di 8 ya. Yang ini ada enggak? 7 enggak ada, hanya 8 kan ya? Hanya di 8 sini. Jadi kalau lamanya 8 ya, lamanya itu 8 di sini. Nah, ini dia minimumnya sudah di sini, ini maksimumnya di 20. Artinya garis regresi itu hanya valid pada interval range kita. Bentuk lain penyelesaiannya adalah kita membuat kurva nonlinear di sini. Membuat kurva non-linear. Jadi yang di sini yang warna merah ya,
itu adalah kurva non-linear, artinya pernyataan yang di sini nih, konstanta itu kan kita berpendapat bahwa nilai konstanta ini artinya pada saat lama pendidikannya 0 tahun, maka pendapatannya itu sebesar 0,76 dolar per jam kan ya. Nah, ini kita bisa melihatnya dari sini. Ya, jadi pada saat di sini nih ya, lama pendidikan di sini kan setelah ini kan nggak ada lagi ya lama pendidikannya kan di sini. Nah, dia kan Y-nya di sini nih letaknya. Ya, letaknya kan di sini nih Y-nya. Ya, atau kita coba pakai garis linear, non-linear kayak gitu. Nah, ini tuh yang garis non-linear seperti ini bentuknya. Kurva non-linear, tentunya ini menggunakan ini tidak sembarangan membuat kurva non-linear ya, harus ada kita buat menggunakan pemodelan regresi, pemodelan model non-linear, kemudian sehingga diperoleh bentuk seperti ini. Ini misalkan, tapi ini nggak dijelaskan bagaimana model non-linearnya, cuma dia langsung menuliskan kurvanya seperti ini. Nah, ini tentunya tetap menggunakan pemodelan non-linear ya, kan banyak kemarin dijelaskan model-model non-linear, ada plus dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh kurva non-linearnya di sini. Nah, bagaimana pada saat lama pendidikannya itu 0 tahun, bagaimana bentuk Y-nya, berapa pendapatannya, nah, ini bisa dilihat di sini. Ya. Nah, itu adalah penjelasan tentang regresi, baik cara mendapatkan koefisien dari parameter regresi, ataupun interpretasi dan juga penjelasan berdasarkan grafiknya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau memang tidak ada, dijawab saja tidak ada ya, tapi jangan diem kayak gitu ya. Belum ada. Berarti bisa dipahami ya, karena kita mereview, tapi mungkin lebih detail ya. Kalau di regresi sedetail ini enggak penjelasan dari kurvanya, kemudian cara mendapatkannya mungkin iya ya, penguraian model persamaannya sampai mendapatkan beta 1, beta 2, apakah seperti ini juga untuk regresi? Enggak sedetail itu, Bu. Ya, jadi memang saya rasakan juga ya pada saat ekonometrik itu memang ekonometrik ini kita membahas model-model ekonometrika ya pada pemodelan statistik 3, tetapi penguraian persamaan sampai mendapatkan beta 1, beta 2, kemudian juga untuk interpretasi, kemudian yang dihubungkan juga dengan grafik, itu saya dapatkan di ekonometrik dulu ya. Lebih dalam lagi kayak gitu. Yang mana ini yang kalau dulu mungkin kalian berpikir ya residual ya error kayak gitu ya. Residual ya sama dengan error. Tapi padahal di ekonometrik residual itu berbeda dengan saya pun masih ingat jelas waktu itu saya masih kuliah, dosen saya yang menulis buku ekonometrik ya Pak Setiawan itu bertanya residual apakah sama dengan error, itu pasti saya keinget berbeda residual sama error itu ya. Nah, itu kalian dapatkan kan di sini kalau residual itu berarti adalah selisih antara nilai aktual dengan nilai fitnya atau prediksinya. Tapi kalau error itu adalah berhubungan dengan model aslinya ya, atau tadi adalah perbedaan antara komponen non-random dengan apa tadi? Nilai setiap observasi. Nilai observasinya. Ya. Di sini ya tadi ini ada yang nggak konsisten ya. U itu adalah error ya. Di depan nulisnya error di sini. Kalian jangan sampai bingung nanti. Kalau utopi itu adalah residualnya ya. Perbedaan antara komponen non-random dengan nilai aktual setiap observasi ya. Komponen non-random dengan nilai aktual setiap observasi. Nilai aktual setiap observasi ini Y-nya ya. Itu.
Kemudian juga di sini tadi dijelaskan juga kenapa sih kok apa namanya? Kan ini metode estimasinya adalah menggunakan ordinary least square, yaitu dengan meminimumkan jumlah kuadrat error. Kenapa sih kok error jumlah kuadrat residual ya? Jumlah kuadrat residual. Kenapa kok residualnya itu dikuadratkan? Ya, kenapa kok tidak dibiarkan aja kemudian dijumlahkan? Nah, tadi sudah terjawab juga ya. Jadi untuk mengantisipasi atau menghindari adanya nilai negatif. Karena kalau kita tetap dalam bentuk asli nilai residual itu, nanti kalau di total nilai residual dari seluruh pengamatan itu akan nol. Nah, nol dikuadratkan jadi apa namanya? Ya, nol di bukan ya, ini kan ya. Nah, kalau ini di total kan jadi nol nanti yang di sini. Kalau di total 1, 2, karena ada nilai negatif positif, dan nanti dia akan bernilai nol. Jadi kalau residual dari suatu model biasanya itu memang kalau di total jumlahnya itu nol. Ya. Nah, makanya kan nggak bisa nol itu diapa-apakan lagi, diturunkan kan nggak bisa. Nah, makanya kita biasanya mengkuadratkan ya. Nah, itu juga ada alasannya di sini ya, gitu sudah dijelaskan tadi juga ya. Jadi teori-teori ekonometrika yang seperti ini kalian harus paham kayak gitu. Ya, ini garis lurus ini dibentuknya berdasarkan apa? Nah, lihat ini adalah di sini kan X-nya. Nah, ini garis lurus ini dibentuk dari hasil fitnya. Kalau untuk yang fit ya, model fitnya misalkan. Nah, ini adalah nilainya fitnya. Kita tarik ya, sehingga kita bisa menarik garis lurusnya. Ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan untuk yang regresi sederhana, saya coba lanjut ke materi selanjutnya. Kamu kok mau mandi sih ya? Makan dulu sana. Dulu. Ini lanjutannya, coba ini lanjutan apa sama kayak tadi ya? Nah, ini ya. Bisa jalan bentar. Kena meja. Ini. Kayaknya nggak perlu. Saya langsung aja. Jadi ini penjelasan kalau misalkan terdapat perubahan ya, perubahan pengumpulan ini artinya kalau misalkan ada perubahan pada unit pengukuran X, jadi misalkan X-nya ada yang berubah atau mungkin bisa bertambah kayak gitu ya. Seringkali intercept pada garis regresi tidak sensitif, utamanya pada saat X-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan X itu berubah, nah kadang-kala modelnya juga ikut berubah, tapi kadang-kala juga tetap kayak gitu ya, X-nya malah tidak sensitif terhadap perubahan X ya gitu. Di sini ada penjelasan, bila unit pengukuran Y atau X berubah, bagaimana efeknya terhadap hasil regresi?
Pada bagian ini itu akan ditunjukkan untuk estimasinya dan implikasinya pada garis regresi. Ya, pertama akan ditunjukkan jika unit pengukuran Y itu berubah menjadi Y topi ya. Jadi nilai aktualnya, misalkan dalam pengamatan yang pertama nih, yaitu terdapat perubahan, misalkan apa yang akan terjadi nanti pada regresinya, apakah ikut berubah juga koefisiennya kayak gitu. Nah, sederhananya Y topi bukan Y topi ya, Y aksen ini merupakan perkalian dari nilai Y lama. Misal berubah dari pounds ke gram misalkan ya. Misalkan satuannya nih awalnya pounds, kemudian dari pounds diubah nih satuannya ke dalam gram, tentunya kan berubah ya. Dikonversikan ke dalam gram. Misalkan Celsius ke Fahrenheit dan lain-lainnya. Jadi artinya perubahan ini bukan berubah yang bagaimana ya, tapi mungkin berubahnya satuannya kayak gitu. Misalkan dihitung dalam pounds, dihitung dalam gram, Celsius ke dalam Fahrenheit dan lain-lain kayak gitu. Nah, di sini ada, kalau misalkan di sini ada beta 2, sebenarnya kan beta 2 seperti ini ya, x min x bar, y min y bar dibagi sigma x min x bar kuadrat. Kemudian kalau ada perubahan di sini, di mana y bintang itu merupakan lambda 2 kalikan y. Lambda 2 ini misalkan nih kalau 1 pon itu ada berapa gram ya? Nah, ini ininya perkaliannya ya. Sehingga akan menghasilkan persamaan regresi baru di mana Y bintang itu sama dengan beta 1 bintang plus beta 2 bintang XT. Nah, ini artinya sudah mempunyai koefisien baru di sini ya. Karena kan datanya juga sudah berubah. Sehingga beta 2 bintang juga menjadi seperti ini nantinya. Nah, ada lambda 2 di sini. Lambda 2 ini misalkan berapa sih satu pon ada berapa gram? Dan tahu nggak? Misalkan. Nah, jadi itu misalkan satu pon ada 1000 gram misalkan ya. Nah, berarti kan kalau ada 2 pon berarti kan ada 2000 gram. Berarti pengalinya ini lambda 2 ini adalah 1000 itu tadi. Ya. Bentuk model regresi Y bintang pada X dan koefisien baru beta 2 ditunjukkan oleh persamaan. Diperoleh koefisien slope baru yang merupakan perkalian dari nilai slope yang lama. Jadi ini ada perkalian dengan lambda 2-nya ya. Perubahan pada satu unit pada Y akan berubah sebesar lambda 2 pada Y aksen. Perubahan pada satu unit X akan merubah Y sebesar beta 2, topi akan berdampak merubah menjadi lambda 2 beta 2 pada Y aksen. Nah, jadi sehingga di sini akan menyesuaikan semuanya ya kalau ada perubahan. Nah, perubahan ini seperti yang tadi saya jelaskan kadang-kala itu tidak sensitif ya. Seringkali garis regresinya tidak sensitif terhadap perubahan itu, terutama pada saat X-nya sama dengan 0. Nah, ini yang tadi kan garis regresinya ya pada saat model regresi antara lama pendidikan dengan pendapatan per jamnya. Nah, ini koefisien untuk intercept dan variabel X1. Intercept tidak mempunyai arti sebenarnya ya, karena memprediksi pendapatan dari yang tidak sekolah. Padahal dari data itu kita menunjukkan bahwa paling sedikit yang sekolah itu kan ada 8 tahun. Iya enggak? Jadi padahal tadi yang saya jelaskan di PPT sebelumnya, di situ kan artinya dari slope itu atau intercept ini kan pada saat lama pendidikannya 0 tahun, maka pendapatan itu sebesar 0,76 dolar per jam. Padahal faktanya dari data ataupun dari garis regresi yang kita peroleh, paling minimum kan di sini 8 tahun tadi ya. Jadi kan tetap ada, bukan 0 tahun, 8 tahun minimumnya. Berarti sebenarnya koefisien di sini tidak mempunyai arti. Jadi tidak valid kan, tadi kan ditanya di PPT sebelumnya. Valid nggak pernyataan ini? Kalau kita bandingkan dengan garis regresi di sini, ini tidak valid. Karena pengamatan kita minimumnya adalah 8 tahun kayak gitu. Kalau 0 tahun ya di sini Y-nya juga 0 kayak gitu. Ya, padahal di sini 8 tahun minimum. Kayak gitu. Nah, makanya di sini kan menunjukkan bahwa kurang sensitif kayak gitu. Garis regresi terhadap perubahan pengukuran X ataupun Y.
Terkadang data yang digunakan adalah nilai deviasi dari rata-rata, sehingga persamaannya menjadi seperti di atas. Nah, ini XI bintang sama dengan XI min X bar, deviasi dari rata-rata ya. Jumlah dari XI bintang adalah 0, dan rata-rata dari X bintang juga adalah 0. Ini rata-ratanya 0. Regresi Y pada X bintang itu bukan pada X ya, menunjukkan nilai slop tidak terpengaruh. Jadi nilai slopnya tetap kayak gitu, tidak akan berpengaruh kayak gitu ya. Kalau kita lihat efek perubahan pada pengukuran X di X dikurangi atau X dikurangi dengan rata-rata, maka variabel baru ini X min 14,866. Jadi kalau misalkan terdapat perubahan pengukuran, kita mencoba menggunakan stata. Nah, ini diperoleh ini ya, variabel baru di sini. Ini S-nya tadi kan lama pendidikan atau X ya, min 14,866. Dengan menggunakan variabel baru tadi ya, ini namanya dituliskan variabel barunya SDEF ya. Nah, kita mendapatkan koefisien di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, koefisiennya menjadi yang beta 2 menjadi 1,26, yang beta 1 menjadi 19, ya. Memberikan prediksi earning yang lebih bermakna dibandingkan menggunakan data asli. Jadi pada saat kita merubah atau menambahkan data, ya ini jadi SDEF ini jadi kita punya variabel baru di mana data asli yang X tadi yang lama pendidikan dikurangi dengan 14,866, di mana 14,66 ini dapatnya dari ini ya, dari rata-rata ya, rata-ratanya, sehingga ini kan X dikurangi dengan rata tadi X asli lama pendidikan itu dikurangi dengan rata-rata dari data ya, sehingga mendapatkan data baru itu SDEF. Jadi sekarang kita menggunakan data baru yaitu SDEF ini, di mana data lama pendidikan dikurangi dengan rata-ratanya, sehingga kalau itu berubah ya, koefisiennya juga berubah nih menjadi seperti ini koefisiennya ya, sehingga di sini katanya dituliskan ya, memberikan prediksi earning yang lebih bermakna dibandingkan menggunakan data asli. Ya, coba kita perhatikan perbandingannya. Kalau yang data asli di sini konstantanya 0,76 ya, dengan S-nya adalah 1,26. Nah, ini adalah hasil regresi pada saat kita X-nya kita rubah menjadi X min rata-ratanya, sehingga mendapatkan seperti ini. Nah, kita lihat juga nih di sini juga p-value-nya kan dia lebih signifikan ya, keduanya ya, konstanta maupun SDEF. Nah, kalau yang ini yang konstanta malah nggak signifikan kayak gitu. Makanya tadi kan kurang bener ya, interpretasinya tuh kurang valid juga, itu indikasi juga ya terhadap ininya ya. Nah, ini pada saat kita membuat grafik dengan menggunakan persamaan baru. Grafik dengan adanya perubahan unit pada pengukuran pada X sumbu mendatar 0 sama dengan nilai rata-rata. Sumbu mendatar 0 ini ya. Ini sama dengan nilai rata-ratanya. Di sini ya. Kemudian itu tadi penjelasan tentang kalau misalkan ada perubahan data ya, maka koefisiennya juga akan berubah kayak gitu. Nah, sehingga garis regresinya juga akan berubah di sini. Kemudian yang ini adalah goodness of fit ya. Bagaimana menjelaskan tingkat kebaikan model regresi yang terbentuk. Nah, kapan nih, pada saat apa regresi itu merupakan model terbaik? Model regresi yang diperoleh kita merupakan model terbaik pada saat kapan? Nah, itu perlu kita pelajari juga. Jadi ingat ya, min dari residual itu adalah 0 ya. Informasi awal yang penting adalah min dari residual itu adalah 0. Kenapa? Karena kan tadi residual untuk
untuk seluruh pengamatan kita jumlahkan kan 0 dibagi dengan berapapun jumlahnya ya tetap 0 kan ya. Nah, makanya di sini min dari residual itu adalah 0. Kalau kita uraikan menggunakan persamaan menjadi seperti ini ya. Kan UI kan sama dengan atau residual itu kan YI min Y topi. Y topinya kan didapat dari persamaan ini ya. Sehingga UI kalau kita uraikan lagi ini sama dengan Y bar min beta 1 min beta 2 X bar itu sama dengan 0. Berdasarkan estimasi OLS turunan parsial RSS terhadap B1 dan B2 dibuat sama dengan 0 untuk mendapatkan kondisi minimum. Dengan membagi turunan terhadap B1 dan B2 diperoleh beta 1-nya kan ini. Beta 1 itu sama dengan Y bar, ini ya beta 1 ya. Y bar min beta 2 X bar. Kemudian nilai residual ke I dan rata-rata residual itu dinyatakan seperti di atas. Ini nilai residual ya ke I dan ini nilai rata-rata dari residual. Sehingga kalau di ini kan I jadi sama dengan 0 kayak gitu. Y bar min beta 1 min beta 2 X bar. Coba kalian masukkan untuk beta 1-nya. Beta 1-nya kan sama dengan Y bar min beta 2 X bar ya enggak? Ini kan U ya. Ini U-nya kan seperti ini. Y bar ini kok bisa sama dengan 0, Bu? Coba kalian masukkan di sini kan dari atas ya. YI min beta 1 min beta 2 XI. Oke. Nah, Y bar di sini min beta 1-nya coba kita masukkan yang di sini. Y bar min beta 2 X bar. Ini juga Y bar min beta 1 min beta 2 X bar. Ya ini Y bar min ininya beta 2 X bar. Nah, ini kalau di ini Y min Y bar kan 0 min beta 2 jadi plus ya. Ini kan minus. Ini kan juga jadinya kan 0 kayak gitu. Y bar ya, Y bar min di sini minus ya. Beta 1-nya dimasukkan ini. Y bar min beta 2 X bar. Ini. Y bar min beta 2 X bar, kemudian nah, ini kan kalau diuraikan Y bar min Y bar, ini kan jadi positif ya. Y bar plus beta 2 Y bar min Y bar ini kan hilang. Kemudian ini negatif jadi positif, berarti beta 2 X bar min beta 2 X bar jadi makanya jadi 0 di sini ya. Ini juga bisa dijelaskan min dari fit itu sama dengan min dari observasi ya. Jadi rata-rata dari data data prediksi itu sama dengan rata-rata dari data observasi ya. Makanya di sini Y bar topi sama dengan Y bar. Waktunya udah habis ya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Oh ya, pertemuan selanjutnya kita libur ya hari Kamis. Gimana? Kita ganti hari apa? Iya Bu, kemarin juga yang pas minggu-minggu pertama itu juga masih ada utang 1 hari. Masih ada utang 1 hari. Iya. Apa namanya? Yang utang itu nanti saya coba buat kuis kayak gitu. Nah, sekarang untuk yang ini, untuk yang hari Kamis besok, maksud saya, kira-kira Recording stopped. apa mau diganti lain hari atau mungkin saya buat aja untuk asinkronus buat besok hari Kamis. Nanti saya buatkan
buatkan video sama ada materinya saya tampilkan di situ ya. Gimana kalau kayak gitu aja biar kita tidak mencari apa namanya waktu untuk pengganti karena kita masih punya satu kali utangnya itu karena saya sakit waktu minggu kedua ya. Jadi saya nggak bisa buat video dan sebagainya ya udah. Nah kalau besok gimana kalau kita asinkronus saya buatkan video kalian tetap bisa ya aksesnya terserah mau besoknya sesuai jamnya atau mau pas hari kuliah itu nggak apa-apa kayak gitu. Gimana? Iya, Bu. Saja ya. Iya, Bu. Oke, ya sudah untuk hari ini saya akhiri dulu pertemuan ekonometrik. Mohon maaf kalau misalkan ada ini ya gangguan sedikit dari anak saya dan lagi sakit, lagi gak enak badan, jadinya nempel terus ini. Mohon maaf Ya, ya. Bu, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.